saya Kamelia Rahwani. Di sini kita akan mengobrol santai atau berbincang santai lebih mengenal Pondok Pesantren Al Munawwaroh Bangko. Di sini saya ditemani oleh Ustadz David Hermanto LC. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al Munawwaroh Bangko. Di sini kita akan berbincang tentang PSB, yaitu penerimaan santri baru tahun ajaran 2025 sampai 2026. Nah, sebelum kita membahas tentang PSB, penerimaan santri baru, nah di sini kita bertanya dulu nih kepada Ustadz David Hermanto LC tentang Pondok Pesantren Al Munawwaroh Bangko. Nah, Ustadz, Pondok Pesantren Al Munawwaroh Bangko ini apa sih keistimewaannya dan juga apa yang membuat Pondok Pesantren Al Munawwaroh Bangko ini beda dari yang lain? Oh ya, keistimewaan sebuah pesantren itu terletak pada program unggulan, ya. Jadi kalau kita melihat pesantren atau lembaga pendidikan, kita tengok dulu program unggulannya apa. Nah, karena kalau program secara umum rata-rata sama. Cuman yang membedakan itu adalah program unggulannya. Maka di sini di Pondok Pesantren Al Munawwaroh ini kita membuat ada beberapa program unggulan yang kita jalankan di pondok pesantren ini. Contohnya yang pertama itu ada bimbingan masuk kuliah, ya, bimbingan masuk universitas. Nah, ini yang sekarang lagi marak, lagi senang anak-anak itu, mereka sedang mempersiapkan diri ikut bimbingan ke masuk kuliah di Mesir, di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kita 3 orang santri kita lulus tes di Al-Azhar Kairo Mesir. Insya Allah nanti mudah-mudahan akhir tahun ini berangkat. Ada 3 orang putri. Nah, untuk tahun depan itu mudah-mudahan lebih banyak, karena yang sekarang sudah ikut bimbingan belajar itu sudah lumayan banyak, gitu kan. Harapannya nanti mereka juga terus bisa konsisten dalam bimbingan ini dan niatnya tekad bulat bisa berangkat ke Mesir, seperti itu. Karena selain bimbingan itu sendiri, kita juga Al Munawwaroh ini sudah ada kerjasama dengan lembaga namanya Kalam Literasi yang ada di Jambi. Kebetulan Yayasan Kalam Literasi ini adalah yayasan yang mengurus santri-santri yang mau mendaftarkan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nanti Kalam Literasi ini bekerjasama dengan Markas Takwir namanya yang ada di Mesir, seperti itu. Dan alhamdulillah kita tahun sebelumnya juga sudah kita masukkan anak kita ke Al-Azhar Kairo Mesir melalui Kalam Literasi ini. Dan alhamdulillah untuk tahun ini ada 3 orang itu, seperti itu. Jadi bimbingan kuliah ke Timur Tengah, salah satunya itu ke Mesir. Nanti apa saja yang akan dibimbing, nanti dari segi bahasa, kemudian dari segi pelajaran-pelajaran agama, itu akan kita bimbingkan ke anak-anak, seperti itu. Kemudian program yang lain, contohnya kita punya program yang namanya praktek amaliyah tadris. Amaliyah tadris ini seperti micro teaching. Jadi karena santri-santri Al Munawwaroh ini, kita berharap ketika dia sudah lulus Al Munawwaroh, dia siap untuk mengajar. Nah, jadi nanti anak-anak kelas 6 itu salah satu ujiannya itu adalah dia harus mampu mengajar di kelas adik-adiknya, seperti itu. Cuma nanti sebelum itu kita kasih bimbingan juga, ada bimbingannya, ada cara membuat RPP itu seperti apa, kemudian cara mengajar di kelas yang baik itu seperti apa, dan kemudian akan dinilai oleh guru-gurunya. Nanti ketika praktek itu di belakang ada guru pembimbingnya yang menilai, kemudian ada kawan-kawan sejawatnya juga ikut menilai, seperti itu. Jadi itu termasuk program unggulan, karena tidak semua orang yang memiliki ilmu itu mampu untuk menularkan ilmunya ke orang lain. Nah, tapi kalau di Pondok Pesantren Al Munawwaroh ini, alhamdulillah kita ajari anak-anak itu ilmu yang kalian dapat, kalian harus mampu untuk bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Itu 2 ya. Yang pertama tadi bimbingan masuk universitas. Yang kedua praktek praktek amaliyah tadris atau micro teaching. Kemudian ada Haro English Camp. Itu termasuk program unggulan juga. Jadi setiap tahun, setahun sekali,
kita ajak santri-santri kita berangkat ke Payakumbuh. Jadi di Payakumbuh itu di sana ada camp bahasa Inggris. Nanti anak-anak ini kita ajak ke sana. Kemudian di sana itu ada asramanya. Mereka nginap selama kurang lebih 2 minggu di sana. 2 minggu di sana. Ya, jadi 2 minggu itu nanti dibimbing juga, ada apa namanya, ditemani oleh guru kita juga. Kita nggak lepas saja. Jadi semua fasilitas kita berikan, termasuk mobil, kita antarkan sampai sana, kita punya bus, ya kan? Kita antarkan sampai sana. Setelah itu nanti di sana ditungguin, dijagain oleh ada guru-guru kita juga di sana untuk menjaga anak-anak selama 2 minggu di sana. Nah, nanti di sana mereka di asrama. Nah, di asrama itu kenapa kita tertarik ke sana? Karena mereka di asrama itu wajib berbahasa Inggris. Jadi rule-nya itu, aturannya itu, bagi santri yang menggunakan bahasa Indonesia itu satu katanya denda Rp1.000. Nah, jadi mungkin awal-awal dia akan merasa berat, wah, apa namanya, baru ngomong sedikit aja udah kena denda, harus bayar. Sehingga dengan itu memicu dia harus bisa berbahasa Inggris. Mau nggak mau, daripada dia diam di asrama, ya kan, dia akhirnya terpacu belajar bahasa Inggris. Nah, cuman masalahnya karena kita ini masih terbatas juga, program ini tidak kita berikan ke semua santri, tetapi hanya santri aliyah. Nah, pertama, kenapa? Karena harapannya nanti ketika dia sudah lulus dari sekolah aliyah Al-Munawwarah ini, ketika nyambung ke perguruan tinggi, dia sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, seperti itu. Jadi anak MTS kalau seandainya nanti pengen ikuti program itu, ya dia harus nyambung ke MA-nya di Al-Munawwarah, seperti itu ya. Kemudian kita juga ada program unggulan, yaitu Tahfiz Al-Quran 30 juz. Nah, ya, Tahfiz Al-Quran 30 juz ini kita buat unit tersendiri. Jadi kita tidak samakan atau kita tidak gabungkan antara yang anak-anak yang hafal Quran, yang menghafal Quran 30 juz dengan anak-anak yang belajar secara umum. Kalau iya, jadi ada dua cabang. Pertama, cabang anak-anak yang ingin fokus menghafal Al-Quran 30 juz. Itu kegiatannya hanya dari pagi dia hafal Quran terus sampai siang. Nanti siang jam 10 sampai jam 11 itu ada sedikit bimbingan, yaitu pelajaran-pelajaran yang dasar-dasar seperti fikih. Itu ada nanti, karena kalau seandainya kita nggak kasih pelajaran lain selain Al-Quran, nanti takutnya dia wudunya tidak benar, tidak tahu zikir pada sholat, tidak tahu bagaimana caranya fikih-fikih yang dasar-dasar itu tidak tahu. Sehingga mau tidak mau, meskipun mereka ini menghafal Al-Quran, kita juga harus berikan pendidikan selain dari Al-Quran. Ya, jadi pagi menghafal Al-Quran sampai jam 10 sampai jam 11 nanti belajar tambahan, ya, belajar tambahan dari itu. Bisa dia bahasa Inggris, bisa dia belajar fikih, bisa dia belajar tajwid, bisa dia belajar bahasa Arab, nah, macam-macam. Ada beberapa mata pelajaran yang kita berikan, cuman tidak secara mendalam karena waktunya hanya sekedar kita selip-selipkan seperti itu, karena fokus mereka hanya menghafal Al-Quran tadi itu. Kemudian istirahat siang, kemudian sampai sore nanti dilanjut lagi menghafal, sampai malam lagi menghafal, habis subuh nanti menghafal lagi. Maka harapannya selama dia mondok di sini, harapannya dia bisa hafal 30 juz. Nah, seperti itu. Maka nama programnya adalah menghafal Al-Quran, tahfiz Al-Quran 30 juz. Kemudian ada program yang lain seperti program bimbingan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, jadi kita ada life skill itu nanti banyak ya. Ada life skill macam-macam. Salah satu life skillnya itu sebenarnya ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu juga kita fokuskan ke sana biar anak-anak ini lebih mudah untuk ketika di kelas mereka belajar bahasa Inggris, ada pelajaran. Kemudian kita juga punya program Everyday with Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini meskipun dia bukan unit tahfiz ya, dia misalnya anak bapak ibu pengen nih, saya mau masuk pesantren, nanti karena dia tidak masuk unit tahfiz, takutnya dia nggak pernah baca Quran. Tidak, kita ada namanya program Everyday with Al-Quran, EWA. Nah, itu EWA itu ngapain? EWA itu nanti pagi-pagi dia ada sebelum sama wali kelas itu belajar Al-Quran, bacaan tajwidnya diperbaiki sama wali kelas, kemudian ada juga hafalan-hafalan Al-Qurannya, ya, misalnya juz 30, juz 1, juz 2. Berbeda dengan unit tahfiz. Kalau unit tahfiz dia fokus Al-Quran, kalau ini tidak. Nah, kalau ini tidak, dia ada Al-Qurannya tapi tidak terlalu fokus seperti itu.
hanya beberapa juz saja gitu ya. Kemudian ada Everyday with Hadis. Everyday with Hadis ini setiap hari dia menghafalkan hadis. Nah, maka untuk sementara ini hadis yang kita berikan adalah hadis Arba'in An-Nawawi, dan itu rata-rata santri kita sudah hafal. Sebelumnya juga ada wisuda hafiz hadis ini 42 hadis dan mereka sudah hafal. Cuman sekarang ini masih karena ada santri-santri yang baru masuk, maka fokusnya sekarang ke santri-santri yang belum menghafalkan hadis tersebut. Dan kemudian ada kitab kuning. Itu juga kitab kuning kenapa kita jadikan program unggulan, karena sekarang banyak sekali pondok pesantren itu ketika menamakan dirinya modern itu sudah meninggalkan kitab kuning. Tapi di Al-Munawwarah ini, meskipun pondok pesantren kita itu adalah pondok pesantren yang modern secara pendidikan itu modern, cuma kitab kuning ini kita kemas bagaimana agar kitab kuning ini tetap menarik untuk anak, sehingga menjadikan salah satu pendidikan di sini adalah kitab kuning. Seperti itu. Ya. Nah, sahabat Al-Munawwarah Bangko, tadi itu adalah program-program unggulannya yang membuat pondok pesantren Al-Munawwarah ini beda ya Ustaz ya dari pondok pesantren yang lainnya. Nah Ustaz, bagaimana sistem pendidikan di pondok pesantren ini dan juga apa saja mata pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren Al-Munawwarah Bangko Ustaz? Baik, untuk sistem pendidikannya kita ini ada dua pendidikan. Yang pertama pendidikan formal di kelas. Pendidikan formal di kelas ini kita mulai dari pagi, ya, yaitu tadi itu kita mulai dengan hafalan Al-Quran tadi itu Ewa dengan wali kelas ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pendidikan pembelajaran umum ataupun agama, tetapi di kelas, dalam kelas. Seperti misalnya pelajaran-pelajaran umum seperti dia sama matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, semuanya. Seluruh pelajaran umum yang dipelajari di sekolah luar itu semuanya kita pelajari juga di sini. Kemudian untuk agamanya kita pakai kitab kuning. Jadi seperti belajar fikihnya ada menggunakan kitab kuning, nahwu, shorof, akidah, tajwid, sirah nabawiyah, dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang itu kita menggunakan kitab kuning langsung, seperti itu. Jadi ada pendidikan yang pertama formal di kelas dari pagi sampai siang jam 1 ya. Kemudian nanti juga ada pendidikan non formalnya, yaitu di mana? Di asrama. Nah, di asrama itu apa sih pendidikannya? Seperti itu, kayak habis maghrib itu kita selalu ada halaqah Al-Quran. Jadi baik itu santri tahfiz Al-Quran yang 30 juz tadi ataupun santri yang non tahfiz ya umum, itu dia tetap juga harus ikutin program yang namanya halaqah Al-Quran setiap pada maghrib. Nah, itu bersama wali asrama. Nanti di sana dibimbing sama wali asrama, memperbaiki bacaan, menambah hafalan Al-Quran juga, seperti itu. Kemudian selain daripada Al-Quran di asrama juga ada tadi itu menghafal hadis. Menghafal hadis itu hadis Arba'in tadi itu. Kemudian ada juga belajar malamnya, ini untuk santri-santri yang betul-betul meniat untuk mendalami kitab kuning. Untuk di unit MTS itu kita bikin yang namanya Faslun Mukhassas. Faslun Mukhassas itu kelas yang khusus untuk kitab kuning, dia lebih fokus ke kitab kuning. Jadi kelas ini nanti malamnya dia lanjut belajar lagi dengan pelajaran-pelajaran kitab kuning. Ada nahwu, ada shorof, ada fikih, ada akidah dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian pendidikan formal sudah, non formal di asrama, pendidikan secara namanya pondok pesantren itu dari dia bangun tidur sampai tidur lagi isinya semuanya adalah pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar di kelas aja, nanti enggak. Dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, di sana ada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kehidupan yang kita tanamkan ke santri-santri kita. Seperti itu ya. Jadi selama 24 jam tuh? 24 jam, ya betul. Karena kita awasi, itulah gunanya kita punya wali asrama, kita gunanya punya kesiswaan, untuk keamanan kita punya security yang 24 jam ada di situ untuk mengamankan santri-santri. Itu gunanya agar kita tuh lebih bisa maksimal lagi untuk bisa mendidik santri-santri kita itu mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bangun tidur contohnya apa? Misalnya dari mulai kedisiplinan, kemudian kebersihan, ya kan? Jaga kebersihan, kemudian dari ibadahnya subuh berjamaah, kemudian baca Al-Qur'annya, kemudian macam-macam kegiatan-kegiatan pagi yang kira-kira itu bisa membentuk karakter anak itu sendiri. Gitu ya. Nah, sahabat Al-Munawwarah Bangko itu adalah dari program unggulannya, saya terus dari
sistem pendidikannya dan juga mata pelajaran apa saja yang diajarkan dari Pondok Pesantren Al-Munawwarah Bangko ini. Nah Ustadz, bagaimana caranya agar nanti pasti ada nih itu calon santri atau wali santri kan yang menanyakan gimana cara daftarnya nih Ustadz? Gitu, oh iya, alhamdulillah kita ini mudah caranya karena sekarang ini zaman kita kan sudah canggih ya. Jadi kalau beda dengan zaman saya dulu ketika mondok itu, yang mau tidak mau, saya mondoknya di Jawa Barat itu, mau tidak mau untuk mendaftar itu harus ke sana karena tidak bisa online. Kalau sekarang karena semuanya sudah bisa online, maka pendaftaran kita bagi menjadi dua. Ada pendaftaran secara online, ada secara offline. Kalau online bagaimana caranya? Cukup pakai WA saja. Nanti di brosur itu ada nomor di situ, misalnya unit MTS, ada kepala MTS-nya. Silakan hubungi kepala MTS-nya, sampaikan kalau mau mendaftar. Nanti tinggal diminta data-datanya seperti nama, asal sekolah, nama orang tua, kemudian tinggalnya di mana, kemudian itu kita data. Setelah itu baru bayar dulu uang pendaftaran. Setelah bayar uang pendaftaran, kemudian kita tentukan jadwal untuk tes masuknya kapan. Nah, jadi kita tetap pakai tes masuk ya. Nah, jadi nanti baik itu yang daftar secara online ataupun offline yang langsung datang di sini, itu akan kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita berikan jadwal tes masuk pondok pesantren. Alhamdulillah kemarin gelombang pertama sudah selesai dan sekarang ini kita buka tes untuk gelombang kedua. Ya, insya Allah pada akhir bulan ini kita akan buka tes gelombang kedua seperti itu. Ya. Nah, sahabat Al-Munawwarah, untuk pendaftaran kemarin kita sudah membuka gelombang pertama. Ya, gelombang pertama sudah kita tutup. Tes seleksi gelombang pertama. Nah, untuk gelombang kedua mungkin kita akan membukanya di akhir bulan ini, Ustaz. Untuk pembukaan gelombang kedua sudah, cuman untuk tesnya akhir bulan ini. Akhir bulan ya. ini. Jadi kalau mau daftar sekarang bisa, cuma nanti untuk tesnya di akhir bulan ini, seperti itu. Nah, Ustaz, tadi kita membicarakan tentang masalah pendaftaran, Ustaz. Iya. Nah, mungkin dari wali santri ataupun calon wali santri mungkin banyak yang mempertanyakan apakah di sini tuh ada beasiswa atau bantuan santri untuk santri yang tidak mampu ataupun program-program beasiswa yang lainnya. Gitu, Alhamdulillah kalau kita di sini termasuk yang memberikan bantuan-bantuan itu, seperti ketika orang tua tidak mampu dan anaknya yatim, ya, ketika ayahnya sudah meninggal dunia dan dia termasuk golongan yang tidak mampu, maka nanti akan ada bantuan daripada pihak yayasan. Jadi nanti ada gratis biaya apa gitu. Nanti kalau mau tahu biayanya apa aja, boleh nanti langsung datang ke pondok pesantren. Ya, kita jelaskan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Yang lebih tahu. Ya, kemudian untuk yang hafal Al-Quran 30 juz, yang dia sudah menyelesaikan Al-Qurannya di sini, maka dia akan mendapatkan diskon juga, diskon untuk biaya pendidikan selama di sini itu akan ada diskonnya. Misalnya dikurangi uang apa dan tetap ada pengurangannya seperti itu. Kemudian untuk yang masuk, yang baru masuk nih, misalnya Bapak Ibu mau mendaftarkan anak Bapak Ibu ke sini, itu bisa melalui jalur prestasi. Nanti kita berikan diskon ketika dia anak itu berprestasi. Prestasinya apa? Dia juara 1 atau juara 2, juara 3 ketika dulu di sekolah SD-nya. Kemudian ketika masuk ke MTS ini atau sekolah SMP-nya, kemudian pengen masuk alias ini, ketika dia juara 1, 2, 3 bisa kita berikan diskon seperti itu. Jadi banyak sekali untuk pendidikan ini, banyak kita berikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz David Hermanto LC tadi tentang pendaftaran dan juga info-info tentang beasiswa dan juga tentang meringankan lah Ustadz ya. Iya, betul. Bagi yang tidak mampu atau yang sudah dijelaskan tadi yang kedua orang tuanya salah satunya yang meninggal, itu pasti akan diberikan keringanan. Iya, betul. Nah, setelah daftar nih Ustadz, mungkin wali santri ataupun calon santrinya pengen tahu apa saja fasilitas di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Fasilitas mulai fasilitas dari depan, kita punya security 24 jam, ya. Kemudian kita punya gerbang, kita punya tembok keliling, kemudian kita punya minimarket. Minimarket itu untuk kebutuhan santri sehari-hari, mulai dari sabun, odol, sikat gigi, alat mandi, kemudian alat makan-makanan ringan, dan beberapa peralatan alat tulis itu semuanya ada di minimarket.
Kemudian kita juga punya UKS, ya. UKS ini alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan MMC, Merangin Medical Center, rumah sakit depan kita ini. Jadi kalau seandainya ada santri yang darurat kemudian butuh untuk dibawa langsung ke rumah sakit, alhamdulillah karena kita sudah ada kerjasama, kita langsung bawa ke situ. Jadi dan orang-orang MC juga sudah kenal dekat dengan kita, jadi insya Allah lebih mudah seperti itu. Kemudian kita juga punya laundry, ya. Laundry itu kita berikan fasilitas kepada untuk santri-santri yang tidak mau mencuci sendiri, yang kira-kira pengen fokus belajar, jadi bisa laundry seperti itu. Sudah disiap. Ya, sudah kita siapkan. Kemudian kita punya lapangan olahraga. Lapangan olahraganya kita lumayan lengkap, dari mulai volley, kemudian takau, kemudian futsal, bulu tangkis, terus ada lapangan tenis meja, ya. Kemudian kita juga punya lapangan yang agak luas di situ, itu bisa untuk senam dan lain sebagainya. Kita juga punya asrama kita terbagi menjadi dua, asrama VIP dengan asrama reguler. Kalau VIP ini memang kita peruntukkan untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa di rumahnya itu dengan fasilitas yang lumayan lengkap, sehingga asrama VIP itu kita berikan AC full 24 jam. Kemudian asrama VIP itu juga satu kamarnya itu cuman dipakai untuk 5 anak. Nah, jadi lebih private di situ. Kemudian dari segi makanannya juga kita bedakan antara VIP dengan reguler, meskipun antara VIP dengan reguler dua-duanya semuanya enak juga sih makan sini. Kemudian kita juga punya labor komputer, ya. Labor komputer kita juga punya lengkap, alhamdulillah komputer kita lengkap. Kita juga punya labor IPA, kita punya perpustakaan, kita punya ruang kesenian, ya. Jadi anak-anak yang memiliki bakat seni itu bisa mereka belajar seninya di sana. Ada alat-alat musiknya di sana, angklung, ya. Ada beberapa alat musik, misalnya alat-alat hard rock, kemudian kayak misalnya ada banyak di sana. Jadi nanti anak-anak yang punya bakat di seni itu bisa salurkan ke gedung kesenian seperti itu. Kita juga punya masjid, ya, Masjid Putra. Ini yang putri sekarang juga sedang proses dibangun. Insya Allah dalam waktu dekat ini mohon doanya selesai, sehingga untuk yang putri ini bisa kita fokuskan ke sini semua masjid. Dan kalau mau tahu lagi apa aja fasilitasnya, nanti silakan Bapak Ibu. Kalau seandainya penasaran, silakan datang ke Al Munawwaroh. Kami tunggu sini, ya. Kami insya Allah ada terus. Seminggu itu 7 hari kami ada terus di sini. Meskipun hari Minggu pun insya Allah kami juga siap di sini ada terus, ya. Nanti akan ada jadwal piketnya yang jaga. Silakan lihat dulu, silakan survei dulu, ya. Kemudian nanti bisa jadikan salah satu bahan pertimbangan untuk anaknya melanjutkan ke Pondok Pesantren Al Munawwaroh ini, seperti itu. Nah, Ustadz, untuk Pondok Pesantren Al Munawwaroh Bangko ini sendiri, mungkin setiap pondok itu memiliki yang namanya life skill atau ekstrakurikuler. Ya. Nah, Pondok Pesantren Al Munawwaroh Bangko ini apa saja nih Ustadz life skillnya atau ekstrakurikulernya? Gitu. Ya, untuk ekstrakurikuler itu kita ada beberapa cabang karena kita anggap kegiatan ini sangat penting, jadi kita banyakin cabangnya, gitu ya. Seperti halnya kita berikan eskul hadroh ada juga, ya, hadroh, rebana, ya, rebana kalau yang laki-laki itu hadroh, kalau yang perempuan itu sukanya yang rebana. Nah, kemudian kita juga ada life skill paduan suara. Jadi alhamdulillah paduan suara Al Munawwaroh ini termasuk luar biasa lah kalau sebenarnya. Sudah mengisi kegiatan-kegiatan acara-acara untuk di Kabupaten Merangin ini, alhamdulillah sudah sering dari paduan suara Al Munawwaroh. Kemudian kita juga punya life skill tajhizul mayit. Tajhizul mayit itu bagaimana menyelenggarakan mayit. Ketika orang sudah meninggal dunia, maka anak-anak kita ajari bagaimana caranya memandikan, bagaimana caranya mengkafani, bagaimana cara menyolatkan, bagaimana cara mendoakan, dan seterusnya. Kemudian kita punya life skill karate. Ya, karate sebagai, karena santri itu harus badannya sehat, dia harus kuat seperti itu, maka untuk life skill karate ini juga termasuk yang kita berikan dan kita tekankan anak-anak kalau bisa ikut karate seperti itu. Ada life skill pramuka, ada PMR, ada drum band, ya, ada drum
band dan masih banyak life skill yang lain yang bisa menunjang skill santri, biar nanti ketika sudah lulus alumnawarah dia bukan hanya sekedar santri yang pintar mengaji, dia bukan hanya sekedar santri yang pintar dalam ilmu agama, tetapi dia punya skill yang bisa dikembangkan untuk menunjang kehidupannya di masa depan, seperti itu. Nah, jadi di Pondok Pesantren Alumnawarah Bangko ini ekstrakurikulernya atau life skillnya lengkap, Ustaz ya? Alhamdulillah lengkap, semuanya ada. Dari pramuka, PMR, karate, dan lain sebagainya. Olahraga, semuanya lengkap ya. Nah, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan nih Ustaz, apakah di Pondok Pesantren Alumnawarah ini melibatkan santrinya untuk terjun langsung nih ke masyarakat? Iya, ada. Ini justru sebagai salah satu penilaian lulusan kelas 6. Jadi anak-anak yang kelas 6 kalau dia tidak ikuti kegiatan yang namanya praktek pengabdian ke masyarakat, ya, maka dia tidak bisa dikatakan lulus. Nah, tidak bisa dinyatakan lulus. Dia harus melewati fase-fase program bagaimana dia terjun ke masyarakat, ya kan? Dia harus bisa khutbah Jumat di masyarakat. Dia harus bisa memberikan ceramah kultum ya di masyarakat. Dia harus bisa mengajar di masyarakat, baik itu mengajar di sekolah ataupun dia nanti mengajar ngaji santri-santri atau anak-anak di masjid-masjid. Jadi untuk kegiatan masyarakatan ini kita bekali anak-anak kelas 6 sebelum dia lulus, dia harus menguasai ini. Sehingga nanti ketika dia sudah lulus dari pondok pesantren, ketika terjun ke masyarakat dia sudah terbiasa. Kenapa? Karena sudah berpengalaman dulu ketika dia sebelum lulus sudah diberikan pembekalan. Jadi kita nggak langsung lepas aja gitu, tapi kita berikan pembekalannya dulu. Ini nanti kalau khutbah ini materinya ini dihafalkan, jangan pakai teks, kemudian dan macam-macam. Kalau nanti kamu ceramah itu begini, caranya mimiknya seperti ini, intonasinya seperti ini, kita ajarkan semuanya. Cara mengajar Al-Quran seperti ini, cara mengajar umum seperti ini. Jadi anak-anak ketika terjun ke masyarakat nanti, ketika sudah lulus, nah itu mereka sudah ada pengalaman sebelumnya, karena sebelumnya sudah pernah terjun langsung ke masyarakat. Seperti itu. Sudah berpengalaman dan ya, sudah paham, Ustaz ya. Sudah paham, jadi nggak grogi lagi gitu kan. Nah, Ustaz, untuk Pondok Pesantren Alumnawarah Bangko sendiri, apakah perkembangan santrinya itu secara akademis ataupun secara agama ataupun sosial itu tuh sudah mendukung perkembangan santrinya atau bagaimana? Iya, sudah. Jadi artinya untuk agar mendukung itu pendidikan di pondok pesantren ini, maka fasilitas-fasilitas itu kita penuhi semuanya. Karena pendukung daripada pendidikan itu adalah fasilitas. Seperti itu. Misalnya kalau kita mau santri-santri kita hebat di komputer, ya kita harus punya laptop komputer. Ya kan? Kalau kita mau santri-santri kita itu pintar dalam hal ilmu mata pelajaran IPA, maka kita punya labornya IPA yang di sana nanti mereka bisa praktek langsung, bukan hanya sekedar teori lihat gambar, lihat video, tetapi bagaimana dia langsung praktek langsung, gitu kan? Bagaimana kalau anak-anak santri ini agar dia itu pintar dalam kitab kuning, maka kita berikan pelajaran-pelajaran kitab kuning baik itu di kelas ataupun nanti ketika malam hari ada pembelajaran kitab kuning tersendiri. Jadi artinya seluruh program-program yang kita berikan itu sangat mendukung untuk menaikkan pendidikan santri itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir, kita tidak memiliki program yang tidak ada gunanya. Seluruh program yang kita berikan ke santri itu tujuannya cuma satu, yaitu adalah menambah skill daripada santri, baik itu dari segi keilmuan ataupun dari segi karakter santri itu sendiri, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang seluruh PSD saya, pendaftaran, terus fasilitas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang pembinaan akhlak santri nih Ustaz. Nah, bagaimana nih pembinaan akhlak santri di Alumnawarah Bangko nih Ustaz? Ya, untuk pendidikan akhlak kita ini kalau di pondok pesantren, pendidikan akhlak itu berjalan selama 24 jam. Baik itu mulai bangun tidur sampai pada tidur lagi. Itu di situ isinya semuanya adalah pendidikan akhlak. Contohnya ketika dia bangun tidur, nanti pendidikannya itu bersama wali asrama. Karena kita di sini alhamdulillah punya banyak wali asrama
dalam setiap asrama itu ada sekitar tiga wali asrama atau 4 wali asrama, sehingga 3 atau 4 wali asrama itu bisa mengontrol seluruh kegiatan santri. Ketika anak-anak nanti bangun tidur, maka yang pertama dicek adalah kebersihan, ya kan? Itu akhlak. Buat Islam itu mencintai kebersihan, ya kan? Kemudian sabar, misalnya karena kita menggunakan fasilitas yang bergantian, misalnya kamar mandi bergantian, harus dibutuhkan sabar, akhlak juga. Kemudian ketika dia nanti makan, ya, kita juga berikan pendidikan di situ, bersyukur apa yang kita dapat hari ini, maka itulah nikmat yang Allah SWT berikan. Kemudian nanti ketika sudah masuk kelas, tentu pendidikan akhlak itu bersama wali kelas. Ketika nanti dia di lapangan, pendidikan akhlak itu bersama dengan tutor-tutor yang mengajar life skill, seperti itu. Jadi kalau di pondok pesantren itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu isinya semuanya adalah pendidikan akhlak, seperti itu. Nah, sahabat Al-Munawwarah Bangko, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz David Hermanto LC bahwa pendidikan akhlak itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di asrama, karena di asrama sudah disediakan yang namanya wali asrama. Betul, betul. Jadi 24 jam itu dikontrol, Ustadz ya, dibina terus. Nah Ustaz, tadi kita sudah membahas tentang full PSB Ustaz ya, dari pendaftaran, terus beasiswanya dan lain sebagainya. Nah untuk penghujung video nih, penghujung ngobrol kita nih Ustaz, apa pesan untuk calon santri baru nih Ustaz? Pesannya ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh calon santri baru dan juga orang tua daripada calon santri baru itu. Saya sampaikan, jangan ragu untuk mondok di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Bangko, ya. Karena kita di sini moto kita adalah mendidik dengan sepenuh hati. Kalau orang mendidik dengan sepenuh hati itu, nanti insya Allah hasilnya akan maksimal. Kenapa? Karena nanti kita akan jadikan anak bapak ibu itu bukan orang lain lagi. Kita akan samakan seperti anak kita sendiri, kita samakan seperti adik kita sendiri, sehingga kita jaga, kita didik, kita bimbing dengan sepenuh hati. Maka kami juga berpesan kepada seluruh bapak ibu yang menonton video ini, yang penasaran dengan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, boleh silahkan nanti datang Pondok Pesantren Al-Munawwarah, boleh langsung tanya sama saya atau tanya sama guru-guru yang ada di sini apa saja kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Kalau saya berani memastikan bahwa Pondok Pesantren Al-Munawwarah ini adalah pondok pesantren yang sangat serius dalam mendidik anak-anak didiknya, santri-santrinya untuk menjadi generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi yang memiliki kepribadian seorang muslim yang sejati. Maka kami berikan program-program unggulan, kita berikan program-program yang bisa menunjang akhlak-akhlak santri ini agar bisa menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia, seperti itu. Itu ya, jadi pesan untuk calon santri baru dan juga kepada seluruh bapak ibu yang berniat untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, seperti itu. Nah Ustaz, sebelum kita tutup nih pembicaraan ngobrol kita pada siang hari ini, bahwa pesantren Al-Munawwarah Bangko ini memiliki alumni yang hebat Ustaz ya, bahwa para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwarah Bangko ini dia melanjutkan studi kuliahnya tidak hanya di dalam negeri saja Ustaz ya, tapi sudah di luar negeri seperti Kairo Mesir saya. Kairo alhamdulillah sudah ada. Kemudian yang di dalam negeri pun juga sudah banyak. Ada beberapa yang menjadi TNI, menjadi Polri, yang tugas di Polres ini juga ada alumni Pondok Pesantren Al-Munawwarah ya, yang jadi dokter, perawat, bidan, sudah banyak. Dan yang ke luar negeri juga sudah ada beberapa yang berangkat. Dan insya Allah tahun ini tadi saya sampaikan 3 orang insya Allah berangkat, seperti itu. Tahun depan insya Allah lebih banyak lagi. Nah sahabat Al-Munawwarah, tunggu apa lagi nih? Nah bagi wali santri yang ingin memasuki anaknya ke Pondok Al-Munawwarah Bangko, jangan ragu lagi ya bunda, karena Pondok Pesantren Al-Munawwarah Bangko ini motonya itu sudah jelas apa, visi misinya itu sudah jelas apa, program unggulannya apa. Nah
bagi calon wali asrama, calon wali santri yang masih ragu, boleh nih datang langsung saya, datang langsung untuk survei langsung bagaimana pondok pesantren Al-Munawwarah Bangko di sini, terus pembinaannya seperti apa, pondoknya seperti apa, boleh survei langsung saya. Atau mau hubungi langsung secara online, boleh juga saya. Baik sahabat Al-Munawwarah Bangko, saya Kamelia Rahmani dan saya David Hermanto. Kami tutup pembicaraan kami pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.